Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 5 Maret tahun 2026. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu pada pagi hari ini ya Bapa di surga, kami datang bersyukur kepadamu atas segala kasih kemurahan dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata buat kami semua. Tuhan telah menyertai kami dalam sepanjang malam pembaringan kami, hingga Tuhan boleh membangunkan kami di pagi yang indah ini dengan tubuh yang penuh keberkatan yang baru ya Tuhan. Untuk mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu akan kami baca dan renungkan, boleh kami pahami, boleh kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, kami pakai tetap setia memuji memuliakan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Kitab Keluaran pasal 16, kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 8. Judul Manna Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apabila kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apabila kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Amin. Dari pembacaan kita Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 8 diberi satu tema, Tuhan merancang kebaikan. Batu puang umpana tak kameloan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, kebanyakan orang Kristen sering mengucapkan, semua yang terjadi adalah rencana Tuhan. Pertanyaan reflektifnya adalah, apakah memang semua yang terjadi dalam hidup kita adalah rencana Tuhan? Jika memperhatikan Kejadian pasal 1 ayat 31, maka ditegaskan bahwa semua yang dari Tuhan adalah baik adanya. Selain itu, Yeremia pasal 29 ayat 1 menegaskan bahwa yang dari Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Artinya, Tuhan selalu merancangkan yang baik bagi umatnya. Hal itu juga nampak ketika bangsa Israel berada di padang gurun Sin. Apa yang terjadi saat itu? Sungut-sungut dan kekecewaan mereka lampiaskan kepada Tuhan melalui Musa atas kelaparan yang terjadi. Mereka membandingkan kondisi saat di Mesir yang meskipun diperbudak namun masih dapat menikmati makan dan minum yang cukup. Ayat 3 pembacaan kita. Pada bagian ini, bangsa Israel melihat segala sesuatunya dari perspektif mereka sendiri, tanpa memikirkan bahwa di balik kondisi mereka yang kelaparan itu, ada rencana dan maksud baik Tuhan yang hendak dinyatakan. Apa maksud baik Tuhan itu? Ayat 4-8 menegaskannya, bahwa Tuhan akan menjawab persoalan mereka dengan memberi mereka makanan tepat pada waktunya. Hal itu menegaskan bahwa bangsa Israel bisa keluar dari Mesir dan mendapatkan makanan di padang gurun, serta menikmati berkat Tuhan yang lain. Semua itu karena memang Tuhan merancangkan yang baik bagi umatnya. Dalam perjalanan kehidupan kita, tentu banyak hal yang menjadi tantangan. Suka duka silih berganti mewarnai perjalanan kehidupan kita. Kisah bangsa Israel inilah hendaknya menjadi pengingat bahwa dalam segala perkara kehidupan, Tuhan selalu ada. Ia ada senantiasa memperhatikan dan merancangkan yang baik, agar umatnya hidup dalam kebaikan dan damai sejahtera. Amin. Mari berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Oleh karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami dalam mempersekutukan hati dan diri kami untuk memuji Engkau. Terlebih ya Tuhan, firman-Mu sudah diperdengarkan bagi kami, di mana Tuhan merancangkan kebaikan kepada kami. Walaupun ya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, tentu banyak hal yang menjadi tantangan, suka duka silih berganti mewarnai perjalanan hidup kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan selalu memperhatikan dan merancangkan yang baik bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon dengan Roh Kudus-Mu untuk selalu menuntun menyertai kami, agar firman-Mu yang baru saja kami dengarkan ini boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, kami pakai untuk tetap setia memuji memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kegiatan kami
untuk sepanjang hari ini aktivitas kami. Berkati kami di dalam setiap pekerjaan kami, baik itu di tempat kerja kami masing-masing, pekerjaan yang kami lakukan di rumah, atau dimanapun kami beraktivitas. Kami mohon dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, tolong kami agar semuanya itu boleh kami kerjakan dengan penuh sukacita demi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak sidang jemaat-Mu di dalam pertumbuhan mereka, di dalam pendidikan mereka. Berkati ya Tuhan, agar anak-anak-Mu ini tetap tumbuh dalam kasih perlindungan Tuhan. Mereka tetap setia tekun dalam tugas tanggung jawabnya sebagai pelajar ya Tuhan. Berkati mereka, baik yang ada di kota Balikpapan maupun di luar kota Balikpapan, agar mereka tetap setia dalam tugas tanggung jawabnya ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang sedang berjuang, bergumul dalam kelemahan tubuh, dalam duka cita, bahkan setiap pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Tuhan pulihkan mereka, tolong mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudari kasih kami yang Tuhan telah tambahkan umurnya 1 tahun. Berkati sukacita yang mereka alami ya Tuhan. Berkati di dalam kehidupannya, agar mereka merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, melainkan Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Lanjutkan kasih-Mu pemeliharaan kepada mereka. Pun juga ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami di dalam masa tua mereka, dalam menikmati usia yang indah ya Tuhan. Tuhan berkati agar mereka ya Tuhan tetap setia, tetap merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, melainkan Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, segala kegiatan kami ya Tuhan, pelayanan kami untuk 1 hari ini, ibadah-ibadah yang dilakukannya Tuhan, Tuhan berkati agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan Allah Bapa dalam surga, seluruh anggota jemaat-Mu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Sertai kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami mohon dengan Roh Kudus-Mu agar semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Inilah doa ungkapan syukur kami, doa permohonan kami yang kami bawa dalam Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.